Balik lagi, ini lumayan waras. Ini udah gue mulai ya. Harus pakai sound card lagi nyok. Soundcard Kalau lagi. mau pakai kayak gitu tuh. Jadi nyoloknya ke sound card. Enggak, ini gue udah opening nih. Oh udah. Oh udah. Yo, what up teman-teman? Yo, man, baik lagi para pendengar. Selamat hari Jumat. Kita rekaman ini hari Jumat. Oh kira selamat hari raya. Iya. Kita rekaman hari ini hari Jumat. Gak tahu diuploadnya kapan. Yang jelas pokoknya selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang ngedengerin. Nih ya, alhamdulillah. Wasyukurillah. Nemu settingan mic yang pas ya. Yo man. Setelah sekian purnama kita bingung. Akhirnya mic udah ada 3. Bisa jadi satu output. Wah puas sih gue. Ini baru mulai ya. Baru mulai jalan nih podcast nih. Kemarin baru tes doang. Soalnya mic-nya masih semrawut. Percobaan. Output inputnya masih semrawut. Oh yang kemarin trial. Ya, jadi kalau hasilnya kurang bagus ya memang. Ya, emang iya benar nggak bagus. Juga terbatas ya teman-teman. Cuman gue nggak nyangka sih kita udah sejauh ini bikin podcast. Gila sih udah 10 tahun aja kita bikin podcast. Gak kerasa. Kayaknya baru 3 dah. Kerasa kucing gue udah 5 kali hamil ya. Waduh. Gue inget banget dulu kita bikin podcast pertama kali pakai mic musola. Anjing, berasa lama banget. Ada Sola Tohir Minanaum lagi. Tapi lumayan sih. Ini udah oke lah. Tapi 10 tahun yang lalu nyangka gak bakal bikin ginian? Gak nyangka gue. Bisa ya kalau dibilang propernya 50 lah. Iya kan, gak nyangka kan. Kita semua di sini udah menginjak kepala 3 semua ya. Iya. Kepala 3 itu biasanya setahu gua udah mulai kerasa efek-efek badan tuh mulai gak enak tuh. Pertanyaan gua. Perasaan gak enak apa yang lu rasain di badan lu yang menurut lu signifikan ya? Kalau gua sendiri lambung gua udah gak bisa nih diajak makan pedas sedikit udah gak enak. Langsung perih perut gua. Sama pinggang. Lo kalau lambung memang udah dari dulu gua. Cuman yang gua rasain sekarang tuh udah nggak bisa begadang lagi gua. Begadang dikit masuk angin paginya. Wah itu sih. Kalau gua sih masuk angin sih enggak, cuma kepala tuh kayak habis dipukulin badan debt collector. Pada pegel udah bangun-bangun tuh. Umur 30 luar biasa ya, mulai berasa nih, mulai wanti-wanti gua nih. Gue sekarang udah mulai nge-save yang di IG tuh. Yang apa? Pengobatan alternatif. Jaga-jaga kalau tiba-tiba butuh. Bukan. Kayak yang di IG tau gak sih lah yang buah. Aku baik loh untuk ini. Yang AI itu ya. Iya. Gue udah mulai nge-save tuh. Lu udah di tahap kayak gitunya? Gue belum lagi. Gue cuma mulai ini nih, gue mulai ngelihat postingan-postingan soal kesehatan apa yang harus dijaga dan apa yang harus dihindari gitu. Dan akhirnya mulai banyak tuh lewat di Instagram gue soal yang kena penyakit paru-paru umur 29. Anjir ngeri juga. Mana gue masih ngerokok banget. Iya. Gue masih untung gue gak ngerokok banget gitu. Aman gue. Tapi lu nge-vape anjing. Lu nge-vape bangsa. Lu udah bener gitu gak ngerokok. Gue heran gitu orang ngerokok kenapa sih pengen coba-coba nge-vape gitu. Ngapain? Nyobain aja. Nyobain. Yang ngerokok aja pengen berhenti gitu. Nyobain gitu. Nyobain lama. Tapi lu gak sampai kecanduan kan? Enggak, gue gak kecanduan. Kalau misalnya gue gak nge-vape juga seminggu 2 minggu aman-aman aja sebenarnya. Gue rokok udah mulai kecanduan lagi nih. Gue 2 jam sekali ngerokok anjing. Kali? Iya 2 jam. Karena nganggur sih kayaknya dah. Tapi karena nganggur dah. Sehari lo habis berapa? Bungkus? Pokoknya sebungkus itu yang 12 batang tuh 2 hari sih. Berarti sehari 6 batang. Sehari 6 batang loh. Sebungkus 2 hari.
Itu juga karena gue irit-irit sih. Kayaknya kalau nggak diirit-irit mah gue habis sebungkus setengah hari. Itu dia, apalagi kretek ya. Apalagi kretek. Soalnya ini nggak waktu luang gue banyak gitu. Itu juga bikin boros rokok tuh. Makanya gue nggak senang tuh kalau misalkan dapat kerjaan gitu. Banyakan nganggurnya kayak security gitu. Itu pasti boros tuh rokok tuh. Ngapain coba security? Diem. Kalau nggak ngopi ngerokok apa coba kerjaannya? Kalau nggak ada maling. Ada. Apa? Pokok orang mau keluar, mana komandan? Oh, iya. Iya, elah. Jilat. Tapi emang banyak kan lu itu rata-rata. Iya. Nih kalau misalkan entah kurir, entah ojol, entah apa kalau datang, mana bang? Jemput apa nganter? Jemput pak. Udah kayak mukanya serem gitu, kayak mau nangkep maling anjing. Padahal kan gua ada aplikasinya. Tapi kalau gitu. bawa mobil Siap dan mau mobil mah angkat tangan udah lewat lu. Kita iwat ya. Iya. Kayak dibedain banget. Makanya waktu itu gua ngeliat di sosial media tuh ada dia warga situ sebenarnya. Terus dia tuh naik ojol, sampai dia sendiri pun warganya sendiri tuh ngeluh masalah itu kayak kok kayak gini amat sih gitu. Kenapa maksudnya enggak ngeluh security-nya begitu? Iya, maksudnya lu kok nggak ramah gitu sama orang lain, kok hanya yang tertentu. Padahal gua juga penghuni di sini gitu. Kok kayak biasa aja Is kayak. Atau bisa jadi penghuni yang sama tapi kendaraannya beda, perlakuannya beda gitu ya. Bisa sih kayaknya bisa. Tentunya dari ini ya. Dilihatnya dari kendaraannya kendaraan gitu. Bisa kayaknya. Kalau bawa motor, mana lo? Udah tahu udah gitu RT lagi. Agak tai juga sih. Kalau sampai bedanya di kastanya di motor. Asli. Susah sih bawa motor. Kayak ini. Gue sebel tuh di parkiran Karawaci. Kenapa tuh? KFC Karawaci. Itu enggak ada parkiran motor. Iya. Iya enggak ada. KFC Karawaci yang seberang tuh. Itu enggak ada parkiran motornya. Gue dulu sebel banget tuh. Awas lu, gue sampai bersumpah serapah sama security-nya. Lu suatu saat gue bawa mobil, gue ingetin muka lu ya. Dia ngomongnya tuh jutek gitu. Gue nanya nih. Gue datang ke KFC gitu kan. Mas, parkiran motor di mana ya? Oh, di sini enggak ada parkiran motor, Mas. Sono aja di mall. Anjing. Di sini serius enggak ada? Enggak ada, di mall aja sono. Pahit. Awas lu, gue bawa mobil, gue tabrak lu anjing. Tai banget emang. Cuman emang khusus buat gue bawa motor. Ini doang kan apa? Drive thru doang kan? Iya sih emang. Tapi bisa kalau lu bentaran doang mah. Harusnya sih bisa ya. Bisa. Gue pernah ngambil GoFood. Gue parkir aja sembarang di deket situ. Oh bisa. Gue malah akhirnya parkir di dalam mall Karawacinya itu. Ya mungkin nyebrang. Karena dia bukan ojol, disangkanya mau lama. Iya. Gitu. Oh, berarti strateginya gini Pakai baju ojol. Enggak. Ngapain bang? Ini mau ngambil orderan bang. Tapi gue bawa cewek waktu itu. Iya, saya sama istri saya lagi ngojol. Iya. Gitu. Tapi emang ribet sih kalau nggak disediain parkiran di situnya juga. Iya. Harus ke mall banget kan, lumayan tuh parkiran motor kan jauh jadi jalannya. Kehilangan customer gitu kan. Iya, jadi malas. Ya tapi kita yang punya motor emang bisa apa sih? Ya bisa ngecaprak doang dalam hati. Nggak bakal didengar juga. Lalu jalan aja bawa motor. Gitu. Ya sulit sih. Emang kayaknya dilihatnya dari segi kendaraan kayaknya. Di mana-mana sih kayaknya gitu sih. Iya. Kebanyakan gitu. Kalau orang pakai mobil tuh kayaknya udah ketara banget bos gitu. Bagaimana gitu. Iya. Kayak wah. Itu fakta pahit. Iya. Emang kita baru bisa didengar gitu ya. Kalau punya derajat gitu. Jalan. Loh. Udah kayak di India ya berarti ya. Hah? Kayak di India main kasta kalau di India tuh. Kalau di India lebih parah. Lebih parah kan. Apalagi kasta itunya tuh dalitnya tuh. Dan anehnya itu pengklasifikasian kastanya tuh cuma berdasarkan warna kulit. Ya anjay. Iya. Cuma berdasarkan warna kulit doang. Jadi kalaupun lu terlahir di kasta tertinggi yang Brahmana tuh. Iya. Tapi kalau kulit lu hitam, masuknya dalit juga. Lah, tuh sulit lah kayak bakal gitu. Didengar, nggak bakal dipercaya juga. Kalau dia cat putihnya. Waduh. Nyilper ini. Sampai ada
istilah di India tuh jangan percaya dengan Brahmana berkulit hitam gitu. Oh, Biar Ya itu soalnya Dalit. dianggapnya tuh lu Brahmana tapi kulit lu hitam gitu. iya. Tapi si Brahmananya ini kulit apa? Kulit putih. Kalau Kebanyakan Brahmana tuh kali ya. biasanya kalau di India tuh yang artis, pejabat, Oh. pendudukinya tuh. Berarti kalau misalkan dia Brahmana gitu, dihindari kali ya nikah sama orang kulit hitam Oh, ya? ya jelas. Pasti diciri. Jelas. Itu dijaga banget tuh keturunannya tuh. Iya, iya. Jadi di India tuh ada yang paling rendah ada Dalit. Iya. Di atasnya ada Sudra. Di atasnya lagi ada Waisya apa-apa gitu. Terus ada Ksatria, paling tinggi tuh Brahmana. Oh. Gue jadi tahu kasta-kasta gini gara-gara ngeliat yang itu postingan-postingan boneng yang salto-salto itu. Saltonya Iya, iya. tong tartor itu. Suara Kayak sound kodok. di depan Iya. tuh. Jadi gue ngelihat ini kasta apa Sonori. sih gitu. Nah biasanya kalau yang salto-salto gitu itu kaum Sudra biasanya. Sudra Soalnya tuh. pakaiannya tuh masih bisa Di atas masih ada Dalit gayanya. berarti. Di atas Dalit. Oh. Yang Dalit tuh yang biasanya bersih-bersihin kotoran, Oh. bersihin-bersihin selokan tuh itu pasti Dalit. Waduh. Di Dalit di India tuh kalau misalkan Dalit kehidupan lu tuh udah pasti suram. Soalnya nggak bakal dikasih hak buat memperbaiki hidup. Waduh, sulit ya. Iya, nggak bisa memperbaiki nggak bisa memperbaiki nasib istilahnya. Nggak bakal dikasih kesempatan dapat Berarti kerjaan nyari yang lebih kerjaan baik. susah tuh ya. Hah? Nyari kerjaan juga susah berarti. Ada kerjaan, cuma ya bagian itu bersihin bersih-bersih spiteng, gitu. kerjaan-kerjaan yang kotor. Iya. Oh, udah ada Iya, ininya ada langsung ya. ada itunya, ada kategorinya. Lu Dalit nggak boleh tuh kerja di pabrik. Wah. Lu harus kerja di solokan gitu. Sampai makannya aja gitu nggak pakai piring, nggak dibolehin pakai piring. Anjir, diatur loh makannya juga. Lah dia makan pakai apa? Di lantai aja langsung kayak kucing. Wah, gila. Sampai gue lihat di YouTube itu Anjing. ngasih makan orang kayak ngasih makan anjing di buset India kata gue. Beruntung sekali gue lahir di Indonesia berarti ya. Ya walaupun Ya walaupun sekarang mewah. rada gonjang-ganjing ya. Iya. Oh ya bersyukur aja gitu kalau ngelihat India kayak gitu. Tapi tadi gue ngeliat tuh di TikTok, gara-gara percaya sama dukun kali ya, dukun di India gitu. Jadi anaknya tuh kepatok ular, disuruh berendam sama dukunnya gitu. Di sungai. Sungai Gangga tuh biasanya tuh. Iya lagi 12 jam meninggal. Goblok anjing. Waduh. Pas diangkat. Ya bener sih udah nggak sakit kan? Iya, cuma kan cuma mati aja. mati ya itu mah. Langsung ada backsound. Kini badanmu tak sakit lagi. Solutif memang solusinya emang. Ya nggak salah juga dukunnya, dia kan menghilangkan penderitaan pasien dengan cara menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa tuh mah. Anjing. Mau sembuh, meninggal. Ini udah nggak ada harapan sembuh. Ya, Udah mending mati aja sini, gue matiin, gue suruh rendem di Sungai Gangga 12 jam sampai mengkerut dulu itu tuh. kayak iya gue tahu lagi. Kalau kelamaan kena air tuh kulit kayak iya mengkerut. Anjing. Gila ya. Itu kalau ada di Indonesia, buset. Kita jadi apaan kira-kira? Ya apa? Tuh, Menurut lu kira-kira kita ini iya, dengan warna coba kulit kita yang kayak gini? posisikan diri kita ya. Iya. Kalau misalkan kita lahir di India nih, Iya, terus kita masuk kasta apa? Kasta Kalau apa ya? gua kayaknya tengah-tengah lah, Ksatria dah. Cuman nih lu hitam tangan ya, gua- lu hitam. enggak, tangan gue masuk Dalit nih. Tangannya doang dari. Doang. Coba, kan nggak masuk akal ya mengklasifikasikan ras manusia cuma berdasarkan warna kulit. Dan itu coba bukan bawaan, bukan budaya asli mereka, sebenarnya itu bikinan kolonial Inggris. Oh. Tapi masuk akal, Is. Masuk akal sih gimana? Masuk akalnya ya kebanyakan panas-panasan aja. Kagak lah, kan Iya ini sih. kan dari lahir. Oh iya, dari lahir itu. Bukan dari yang putih Iya. tiba-tiba. Nah, Itu terus mah gimana kematangan. kalau misalkan dia kulit putih
kerjaannya PLN gimana lo? Kan panas-panasan tuh masang kabel, tarik kabel. Enggak jadi ojol aja dah, kulit putih jadi ojol. Hitam ya. Beda Jadi anjing. sono enggak, cara ngejaganya mereka kayaknya gini. Kalau misalkan emang mereka terlahir dengan kulit yang putih bersih gitu ya. Mereka dijaga banget tuh profesinya, nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja itu. Oh. Pokoknya nggak boleh kerja di bawah terik matahari langsung. Jadi gitu. AC terus berarti. Oh. Ya, di AC. Cara ngejaganya kayaknya begitu mereka. Sampai orang tua di India tuh kalau misalkan punya anak terus pas lahir kulitnya hitam, itu dibuang. Dibuang. Iya, soalnya dianggapnya aib. Oh. Yang apa nih? Yang kasta Kasta atas. ksatria nih misalkan dia kan tengah-tengah ya. Terus pas ngelahirin anak kulitnya hitam nih kayak kasta Dalit. Dibuang. Anaknya dibuang. Kali. Dibuang gitu aja. Iya. Karena kulitnya hitam. Kalaupun diurus sampai gede, pas gedenya itu mereka suruh mutihin kulit. Lah kalau di Dipaksa buat sini ngulihin kulit. Nggak harus warna kulit tapi dibuang aja. Ya, oh iya itu lebih ke pengen sih. enaknya doang sih. Ini ya. Iya. Gimana ya? orang tolol ya, kayak gitu ya. Lu bikin begitu lahir lu buang. Mending kalau misalkan dibuang masih hidup ya. Mati tuh yang gua kasihan tuh mati sampai Iya. mati gitu. Dibungkus Maksudnya apa gitu. Apaan sih gitu ya? Enggaknya ya walaupun itu nggak dibenerin ya, taruh panti asuhan kek. Ya. Tapi terpenuh panti asuhan. Ya daripada dibuang sampai mati anjir. Iya sih. Atau jual kayak gitu ya. Wah. Di marketplace. Waduh. Ada sih yang kayak gitu. Nih guys, dijual. For sale. Pemakaian baru 3 bulan. No minus. No minus. Ya elah, kocak anjir. Ada nih tapi masih digade di rumah sakit. Waduh, belum ditebus. Anjir. Gila ya. Gila, dunia makin di sini makin kacau. Ada yang pengen punya anak cuman nggak dapet. Iya, yang giliran kayak gitu gampang dikasih. Gampang. Itu dia tuh. Itu memang kalau rahim tuh udah urusan Allah. Ya gak usah jauh-jauh, Siti Maryam aja bisa hamil tanpa hubungan badan. Itu lain lagi sih. Kalau urusan rahim tuh emang urusan Allah sih. Betul. Gue juga sempet dulu. Apa tuh? Sempet takut jadi. Gue di dalam apa di luar ya? Sempet gue was-was. Makan kan? Iya. Makan kan? Iya, makan. Di luar apa di dalam ya? Sempet was-was juga gue dulu tuh. Tapi ini mungkin ya, kalau yang kenapa yang belum menikah melakukan itu terus jadi gitu. Kayaknya tuh sebenarnya kayak Allah tuh nunjukin aib lu gak sih? Iya. Ya kan dengan dia hamil, pasti orang tahu dong perutnya beda gitu. Dia kan belum menikah gitu gak sih? Gitu tuh. Hamil walaupun udah gede gak ketahuan San, gak kelihatan. Masa? Iya. Masa Serius? sih? Kan mungkin ini cuma cocokologi aja ya. Cuma sepengalaman gua gitu ya, gua kenal beberapa teman gua yang hamidun, hamil duluan, hamil di luar nikah gitu. Mereka tuh walaupun hamilnya udah gede, udah mau 9 bulan, itu nggak kelihatan. Nggak kayak orang hamil yang normal kan gede perutnya. Iya gede gitu. Kalau mereka tuh si bayinya tuh ngumpet. Nah pinternya ini nih, Masya Allah ya. Pinternya kita manusia ketika di dalam rahim itu, kalau misalkan si emaknya nggak mengharapkan anak itu, si anak itu tuh ngumpet ternyata. Tetap bertahan hidup. Jadi si emaknya tuh kan kalau misalkan hamil di luar nikah gitu ya, emaknya itu kan pasti pakai baju yang seketat mungkin gitu biar nekan perutnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Berharap sih anaknya mungkin bisa keguguran gitu, mungkin ada harapan gitu. Tapi ternyata si bayi itu bisa bertahan hidup dengan cara ngumpet. Ngumpet di lambung? Iya ngumpet, pokoknya ngumpet di rahim tuh dia ngumpet gitu. Oh tetap bisa hidup, tapi
nggak kelihatan, si emaknya tuh nggak kelihatan hamil gitu. Iya. Bisa, ternyata gue pernah ada lihat video YouTube gitu. Kita tuh pinter gitu, kekuatan bertahan hidup kita tuh udah jago dari pas kita masih di dalam perut gitu. Sampai ketika ibu kita sendiri nggak menginginkan kita gitu, dia tetap bisa bertahan hidup di dalam perut, bisa ngumpet. Iya. Coba lu perhatiin dah, orang yang hamil di luar nikah tuh pasti nggak ketahuan tiba-tiba udah hamil udah ngelahirin di WC kan. Iya. Hmm. Cepat Nggak gitu ya. tahu-tahu Kayak kapan. mudah banget gitu ya. Iya, Kayak mudah banget. Oh, nggak gitu. kelihatan. Banyak orang tua dulu juga pada ngomongnya kayak gitu. Beda kalau sama yang ini mah gitu. Iya, yang hamidun Lebih tuh gampang, kayak lebih gampang aja nyoh. yang di luar nikah tuh selalu ya, nggak selalu sih, cuma seringnya gitu ya, hamilnya itu nggak kelihatan gede, tiba-tiba udah ngelahirin aja. Ajaibnya tuh di situ. Ya gue pindah dulu dah ke kiri nih gue. Nah, itu ya pokoknya dia ngumpet, si bayi tuh ngumpet, ditekan-tekan nih, ada tekanan nih, emaknya pakai kemben gitu kan. Iya. Biar neken, biar nggak kelihatan gede. Si bayinya tuh nggak mati, mereka tetap hidup, cuma ngumpet ke dalam. Iya. Apa sih lapisan ini kali yang kuat ya? Iya, plasentanya itu yang kuat. Oh gila sih. Itulah caranya Allah buat nunjukin kalau yang ini kan itu sebuah anugerah gitu. Anugerah kan. Makanya kalau yang udah nikah mah seneng gitu. Seneng gitu. Kalau yang belum kan, aduh pusing. Udah kayak musibah aja buat mereka mah gitu. Ya maksud gue ya itu dia, jangan sampai ini gitu. Maksudnya kan banyak juga yang suami istri yang belum dikasih keturunan gitu kan. Atau gue mah ya apa salahnya aja gitu, kayak semacam yang dikasih gitu aja, titipin atau gimana gitu, tanpa harus ngebunuh atau ngebuang ya. Maksud gue itu kan lebih ke jatuhnya ya secara nggak langsung ya lu sebagai pembunuh dong di situ. Iya. Udah malu melakukan hal yang tidak baik lah gitu, terus ditambah lu harus membunuh. Kan itu juga udah ada pasalnya juga kan di hukum kita tuh udah ada gitu. Iya. Nggak diperbolehkan juga gitu. Ya, makanya aborsi kan ilegal di Indonesia. Iya. Nggak dibolehin. Cuma pil KB darurat beredar luas. Cuma kan kalau pil KB darurat tuh si janinnya tuh belum jadi. Iya. Biar nggak jadi, sepengalaman gua minum pil KB darurat gitu kalau lupa. Dia selalu minumnya pil kita. Lah. Pilihan kita. Jamu Makin buyung upi. cerdas anaknya di dalam. Buyung upi anjir. Gila ya. Makin kesini makin kesana. Ya badan aja tuh. Itulah nyoh, gue kenapa ya pemikiran gini nih. Ya, suatu saat gue misalkan dikasih momongan gitu, yang gue bakal tanemin tuh suruh belajar agama dulu sih. Si anaknya. Iya, pelajaran umum juga harus, cuma maksud gue lebih ke menekankan agama dulu sih. Soalnya agama tuh pondasi emang lu bisa buat ngerem sebenarnya tuh. Jadi kita bisa menilai yang mana baik mana buruk dulu deh. Betul. Jadi si anak juga bisa mulai kebentuk dari situ juga, karena ya semua agama menurut gue baik sih ajarannya gitu. Iya, semua agama tidak ada yang mengajarkan keburukan. Kecuali satanisme bukan agama sih. Bukan agama tuh mah. Sekte itu. Gak ada agama yang ngajarin keburukan. Cuma emang kebanyakan penganut agamanya yang perbuatannya buruk. Kadang aja yang ngasih belajar ilmu agama ya sering banyak yang kejerumus ya. Apalagi yang enggak gitu, maksudnya apalagi kosong-kosong banget gitu. Ya nggak ngejamin gitu ya. Nggak ngejamin. Makanya kalau ada yang bilang, lu belajar agama tapi lu masih gini-gini. Nah itu lu tahu yang belajar agamanya aja masih begitu. Iya. Apalagi yang kosong. Dari situ gue jadi mikir, kenapa dulu orang tua gue, nenek gue gitu nekenin gue buat ngaji, apa gitu, belajar agama ya, minimal bisa ngaji. Dan itu juga gue bisa ngaji itu sekarang kayak, wih alhamdulillah ya. Gue berarti dulu tuh walaupun gue sampai nangis belajar, gue kagak nyesel sekarang beneran loh. Apa ya? Gue kadang ngelihat temen nggak bisa ngaji juga kadang kan, wih ya bukannya gue nyepelin ya, maksud gue
mungkin kalau gue waktu itu nggak mau ngedengerin orang tua gue kayak dia tuh. gue kayak dia tuh, kata gue gitu. Hmm. Cuman ya itu dia, gue ngerasa kayak akhirnya gue bisa mendoakan orang tua gue secara Ya, ini minimal gitu. bisa baca Fatihah dah. Iya, Hafal Fatihah dah. Hafal banget gue. Sampai gue heran sekarang tuh orang-orang kalau misalkan ada yang sholat 5 waktu tuh dianggapnya rajin sholat. Iya. Ada kalimat, kok bisa gitu ada kalimat rajin sholat, seolah-olah sholat tuh sebuah kegiatan yang nggak biasa dilakukan gitu. Sampai lu bisa bilang rajin gitu. Iya. Ya padahal kan sholat mah ya emang udah biasa aja gitu, bukan sebuah Mungkin kerajinan. ini kali mungkin kayak maksudnya saking banyak orang nggak sholat gitu sampai ada orang yang bilang yang sholat 5 waktu tuh rajin gitu. Jadi aneh ya ibadah. Iya jadi aneh kayak orang kerja aja. Iya, rajin banget lu. Lah, ini mah kan emang kewajiban gitu, ngapain dibilang rajin? Emang udah harusnya gua begini gitu, bukan gua rajin. Nah, itu gua di umur 30 lebih ini ya. Kan lu pada kan tadi bilang lu lebih ke nyimpen buah-buahan. Ya kan ya. Si Faiz kan lebih ke apa? Kesehatan. Nah, gua lebih sekarang tuh ngelihat postingan agama-agama gitu. Iya, kayak apa sih? Juga suka cerita-cerita Nabi kadang gitu ini. Nah, gue kadang sekarang malah gue kalau misalnya ngelihat teman ada yang rajin sholat, gue juga mikir kok gue nggak serajin dia gitu. Kadang gue mikir gitu loh, ngapa ya gue? Padahal itu kewajiban gitu. Kenapa gue nggak bisa? Kadang gitu. Males. Iya, gue sadar gue kalau gue males gitu. Hawa nafsu ketutup. Iya. Kata gue, kok dia bisa konsisten kayak gitu, kok gue nggak bisa gitu. Emang itu balik lagi ke diri guanya emang gitu. Iya. Tapi kan hidayah tuh dijemput, bukan ditunggu. Dengerin ceramah gua di jalan. Kebetulan lagi ngomongin sholat gitu ya. Gua ada sebuah pemikiran yang muncul di kepala gua nih. Lu pernah gak sih lagi azan nih, lagi apa gitu, lagi entah lu lagi nongkrong atau lagi nyetel musik gitu. Terus kan azan ya. Otomatis kan lu itu udah langsung matiin atau seenggaknya ngecilin volume musik dulu lah gitu. Iya. Atau ngestop aktivitas dulu dah. Itu pasti begitu kan, ada di hati lu tuh pasti muncul perasaan stop dulu kali ya. Iya. Berarti itu tuh sejalan sama ayat yang bunyinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya selain untuk beribadah. Beribadah ya. Berarti kan kita tuh emang di program utama mindset kita tuh buat ibadah gitu. Fitrah kita sebagai manusia tuh buat ibadah gitu. Sekecil denger azan aja kita kepikiran buat matiin volume musik yang lagi kita setel gitu. Atau enggak kita diam dulu buat kita nunggu selesai gitu ya, baru kita lanjut lagi gitu. Meskipun kita nggak sholat ya. Iya, walaupun akhirnya kita nggak sholat, lanjut aktivitas gitu ya. Tapi di situ berarti benar tuh ayat itu, fitrah kita sebagai manusia emang buat ibadah gitu. Pasti lu juga pasti mikir ketika denger azan itu lu pasti sadar ini waktunya gua sholat. Iya. Pasti sadar kan? Pasti sadar pasti. Tapi ya tetap ketutup hawa nafsu emang. Iya. Tapi pasti sadar berarti di situ ada program di dalam kepala kita buat beribadah gitu. Ada tuh program itu bro. Iya. Bener berarti ayat itu. Kita tuh diprogram buat ibadah. Kadang kitanya gak sadar sama nafsu gitu. Dan perasaan yang lewat itu ketika azan lu matiin volume atau menghentikan aktivitas, berarti itu bisa dikatakan ini gak sih, teriakan hati kecil. Pengen ngelihat atau pengen ketemu, pengen setor muka sama penciptanya gitu. Cuma kadang nggak kita dengerin gitu. Gue sadar itu tuh kemarin. Tiap azan orang pasti ngestop aktivitasnya tuh. Berarti emang manusia tuh diprogram buat ibadah utamanya. Pokoknya gitu, gue bingung nyampeinnya. Nah, lu suka ini nggak Is? Masih suka kebangun tengah malam nggak? 1/4 malam misalnya jam
setengah Iya. satu, setengah Entah itu jam digigit satu, nyamuk, tiba-tiba gue pengen bangun berak gitu atau kan. kencing, Iya, kebangun. bangun tuh ya. Nah gue pernah denger salah satu ulama tuh apa ceramah apa ngasih tausiah kayak gitu, kayak lu tuh sebenarnya dibangunin, lu bisa bangun segitu sebenarnya lu dibangunin buat Iya. ibadah gitu sebenarnya kan. Itu Ada sebenarnya privilege tuh ya. iya, tahajud kan ada kan. Maksudnya kan sholat itu kan Soalnya pasti nggak semua orang bisa bangun. iya pada nggak bisa saat- semua orang bisa bangun Nah, kayak kita gitu. yang bangun. Gue kadang malah mikirnya, aduh lagi enak-enak tidur gitu. Gue kadang bangun, Anda leutnant. kadang bangun cuma pakai sopel doang. Iya. Udah tidur lagi aja. Kadang mainin HP. Iya. Itu Padahal diingetin juga pakai sopel lagi. Tapi sholat dulu dong. Padahal kan siapa tahu gitu ya, kita Iya. dibangunin lewat perantara si nyamuk. iya sebenarnya gitu gua kadang Tapi kitanya nggak nyadar. nggak nyadar gitu. Hati kita yang gelap. Malah kita bunuh tuh perantara. Iya. Mati lu anjir. Ya Allah, gue malah dimatiin ya Allah masih anjing ini. Oh, manusia laknat nih Emang anjing. udah ketutup dosa hatinya itu. Gelap. Gue bangunin, yang ngebangunin gila. malah dimatiin anjing. Coba lu Brengsek. bayangin. Lu bayangin si Iksan lagi tidur. Lu nyoh bangunin gitu. Woi, ibadah. Lu malah dimatiin sama si Iksan. Lu bayangin perasaan nyamuk itu gimana perasaan nyamuk. Kalau gue kerjanya nyamuk ya nih ya gue nggak sendiri nih. Gue belajar dari yang lalu-lalu nih. Gue pasukan nih. Gue gotong Gue sekalian. gotong. Lu bayangin perasaan nyamuk itu. Disuruh bangunin, yang bangunnya malah ngematiin anjing. Bangsat. Pernah lagi tuh gue sering banget itu bangun cuma gak kepikiran Iya, buat nggak kepikiran. tahajud gitu. Iya, sebenarnya kan itu ada ibadah. Ada ibadah ini juga, malam juga kan, tahajud gitu apa. Itu gue dengar tausiah itu aja gue baru sadar, oh iya ya gitu. Kenapa gue lakukan buat hal-hal yang konyol gitu, kayak scroll gitu. Emang sulit anjir. Emang rada susah sih lawan. Lebih susah kayak lawan hawa nafsu sendiri ketimbang lawan setan kali ya. Bisa sih emang iya. Iya. Setan juga biarin aja kan nafsunya gede gitu kali ya. Anjing. Tapi gue lebih sekarang tuh lu suka ngeliat nggak sih kayak kebanyakan yang datang ke musola, ke masjid tuh bapak-bapak yang di atas 40 tahun. Iya emang. Iya nggak sih? Ah. Kayak seumuran kita tuh masih jarang gitu. Ada, tapi Belum kalau belum kena sakit parah. Kalau yang seumuran kita tuh biasanya harus kena sakit parah dulu. Walaupun gak semuanya. Iya. Tapi gue sempat ngedengar tuh Nyoh, ada yang bilang tuh Apaan? Ntar gue mah rajin sholat, rajin ibadah gitu. Kalau udah tua aja lah, kata gue. Aneh anjir. kayak umurnya panjang Iya, banget tuh. makanya gue anjing. mikir apakah bapak-bapak ini yang dulu ngomong kayak gitu, kata gue. Oh jadi kan dikasih lost time deh. Iya gitu. Nih gue udah kasih umur lu panjang nih ya. Awas lu kagak sesuai omongan lu yang dulu. Tapi pernah nggak lu kepikiran pas habis sholat gitu sebelah bapak-bapak gitu, nanya, bapak waktu muda kepikiran gini nggak pak? Ntar aja saya rajin sholatnya kalau udah tua gitu gak? Paling gue digaplok doang sih paling. Anjing digampar emang sih. apa gue kata. Tapi ngomongin sholat ya. Pas gue masih di Teratai ya. Maghrib tuh. Sholat gue nemu sholat di 17. Terus Ada bocah habis ngerokok. Rokok kelar masuk ikoma sholat tuh. Pokoknya si bocah ini paling kiri. Iya. Terus ada bapak. Nah ini bapak-bapaknya gue tahu. Angkatan laut. Iya. Sampingnya gue. Mulai itu sholat. Sholat. Nyampe di rakaat 2 mulai ada gangguan nih dari sebelah gue. Si bapak udah. Apa sih ini anjing? Aneh ya. Akhirnya kerasa di gue gangguannya. Apa tuh? Bau apa? Bau mulut. Orang habis ngerokok anjing. Hah? Itu bocah yang tadi habis ngerokok.
bau mulut bocah yang tadi. Iya. Bau rokok. Iya. Sepanjang sholat maghrib tuh bapak. Abis sholat ditegur ya. Iya. Besok Eh, kalau mau sholat jangan ngerokok. Bau banget mulut lu. Emang bau banget sih anjing. tapi ngomong-ngomong bau, gue pernah kejadian. Goblok banget. Gue inget sampai sekarang. Ya buat bapak-bapak yang waktu itu sholat sama gue minta maaf ya. Kenapa? Jadi gini nih kejadiannya. Gue pulang kerja sekitar sore itu jam 3, jam 4 gitu. Menjelang asar. Gue kerja, terus gue pulang kerja, gue ditabrak lah sama orang gitu. Maksudnya orang situ. Digunting gue. Jadi posisi gue tuh udah di depan, dia tiba-tiba nyelip langsung ke kiri, matahin stang motor gue tuh. Jadi otomatis ban gue yang kesenggol dari depan. Otomatis kan matah kan, jadi kayak ini gitu jatuh ngebalik gitu. Udah gitu orangnya nggak mau tanggung jawab lagi, langsung ninggalin gue kayak nggak ada urusan. Mending ninggalin kabur, langsung mampir ke toko bangunan. Sedap. Anjing, Mobil kata gua semen. nih, iya kali ya. Gue tungguin di depan, gue suruh tanggung jawab gini. Dia ngomong gini ke gue karena plat gue kan plat Pandeglang gitu ya. Kata dia, "Woi, lu orang mana?" Kata dia. "Berani lu." Lah kata gue, ngapain gue nggak berani, kata gue. Udah gitu dia langsung naik motor mau ke kampung, mau gue kejar. Gue pikir sama aja gue masuk kandang singa nih, kata gue gitu. Gue udah akhirnya udahlah gue ikhlasin aja, bodo amat lah, kata gue, biar ntar juga dia dapat karmanya, gue pikir gitu kan. Terus di situ gue langsung kepikiran aja nih sholat nih kayaknya gue. Padahal gue sholat apa? Sholat asar. Kejadian tuh azan tuh sholat asar. Sholat asar. Nah kebetulan kaki gue bau. Namanya habis pulang kerja anjing. Agak susah tuh ngilanginnya tuh kaki bau. Iya. Kan pikir gue ya. Kan pikir gue kan wudu kan, otomatis ya dibasahin tuh, gue bersihin tuh kaki. Gak ngepek. Ternyata gak ngepek. Iyalah. Gue kaki tuh susah bandel bos. Kata gue nih, waduh ada yang ngomong gak ya? Kata gue ini ada yang kuat. Aduh gue tuh bau nih, gue juga ngerasa bau nih gitu. Ada yang pengen ngomong mah, cuma nggak berani ngomong langsung, cuma megangin hidung aja gitu. Makanya gue habis selesai sholat tuh gue langsung kabur gue. Kata gue, aduh maaf ya Pak ya. Kok gue di sebelah lu ya waktu itu ya. Kelar sholat sih gue, ya Allah, sebelah saya nih kakinya parah. Apain ke biar kakinya ngebau? Karena kan waktu itu gue kerjaan tuh kebanyakan jalan, gue nyari atasan gue minta tanda tangan apa, jalan kebanyakan jalan. Sepatu pantopel. Sepatu safety ya. Itu kan nggak masuk. Nggak masuk angin, nggak masuk udara sama sekali. Kedap udara banget itu. Iya. Kos kakinya kos kaki tebal itu lagi ya. Mampus. Aduh. Kelar sih. Anyep. Itu dia. Ngilangin bau kaki tuh harus direndam dulu. Air panas kalau gua biasanya biar seenggaknya hilang dikit. Pakai kopi katanya tuh. Pakai kopi. Kalau di pakai kopi langsung seduh. Cap apa nih bang? Cap kaki. Iya biar nggak bau, susah ngilangin kaki bau. Pakai wudu doang mana hilang anjir. Apalagi kakinya udah bolong-bolong. Terus aduh lembab gitu ya. Rada basah. Gue pernah gitu nemuin itu. Bolong-bolong. Pas di sekolah cuy. Lagi praktek ujian sholat duha. Kebetulan dia nih di saf pertama sholat. Gue kaget baru pertama kali tahu tuh. Kaki pas bolong-bolong sujud, gitu. Kaki bolong-bolong. Udah gitu enggak satu doang, hampir full 2 kaki. Di merinding gue anjing. Iya, gue ngeliat aduh. Anjir. Jangan sebut nama lah ya. Iya. Pokoknya gitu kakinya cuy. Asing merinding gue. Ngebayangin langsung gatel anjing. Di kampung gue juga ada bapak-bapak, tapi dia sebenarnya petani loh. Gue juga bingung. Itu ngapa sih ya? Kakinya pada bolong kayak gitu. Pano apa gimana sih? Bukan panu sih. Bukan panu lah. Kayak biasanya gini kalau yang gue tangkap tuh biasanya sepatu
basah. Pokoknya gara-gara Dia lembab, pakai setahu gua. lembab. Gara-gara lembab. Hmm. Dipaksain aktivitas gitu. Gara-gara bakteri juga setahu gua Iya. gitu. Tapi bisa Iya. hilang kan? Bisa hilang. Bisa. Bisa. Tambah. Ya anjing. Pakai semen putih. Branding gak udah gua. Bayangin kaki bolong-bolong Semen gitu. putih anjing. Biasanya kutil tuh. Iya. Gara-gara kutil tuh. Iya. Biasanya yang bolong-bolong itu gara-gara pernah ada kutilnya itu gitu. Wih, tapi kan di kaki, emang kaki ada kutil. Ada, Cok. Lah ada. Telapak kakinya. Ada. Emang iya. Ada. Ada, Gue pernah anjir. kutil di sini di jempol kaki di bawah. Cuma udah hilang Mata bekasnya. ikan kali. Iya, mata ikan, Ya, bukan beda kutil. lah. Bukan Mata kutil, ikan, mata iya. ikan. Iya, mata ikan. Mata sapi sih gua waktu itu gede banget soalnya. Mata sapi. Telur mata sapi. Telur dong. Jadi telur mata kaki. Iya lagi bolong-bolong gitu. Ngapa ya? Geli. Ngelihatnya bukan maksudnya jijik atau gimana gitu ya, cuma ya merinding aja gitu kalau Merinding, ngeliat, iya. Iya. Iya kan? Kayak di entah di YouTube apa di mana gitu ya. Iya. Suka ada apa sih tuh? Yang tes. Heeh. Ah. Iya, gue pernah lihat pokoknya itu. Fobia-fobia gitu. Iya, fobia kayak gitu. Ih. Ada namanya fobia apa gitu ya. Hah? Yang bolong-bolong gitu merinding gua kalau ngeliat bolong-bolong banyak begitu. Iya. Terus ada kayak ulatnya gitu di dalam ya. Belatung. Anjing. Larva. Mm-mm. Ya Allah. Larva laler. Biasanya yang Amin. orang-orang Afrika tuh. Angker banget. Ya. Anjing merinding gua. Udah. Enggak udah ini. Gatal anjir. Gue juga pernah bolong-bolong kecil cuma nggak sampai banyak itu berapa doang ya gara-garanya itu Lembab. kaos kaki lembab Iya. tuh. Ya itu yang biasa bau tuh itu nyoh. Iya gara-gara bakteri itu kuman Bau itu. Yang udah bolong-bolong itu udah pasti bau tuh biasanya. biasanya ya nggak semua cuma biasanya. Makanya gue sekarang narik pakai sendal aja sama kaos kaki Iya benar daripada pakai gitu, biar sepatu aja. kering ya. Soalnya kan di iklim di Indonesia kan tropis ya Iya. nggak Iya. bisa tuh seharian pakai sepatu tuh nggak bisa nggak kena dah bau pasti. Sehari cuci itu. Iya harus sehari cuci. Pengalaman gue bolong-bolong gitu gara-gara kaos kaki lembab itu. Terus abis wudhu biasanya kan suka basah-basah tuh masih basah gitu ya. Kita pakai kaos kaki tuh abis sholatnya itu kan bikin lembab juga itu. Iya lembab. Baunya zeng. Baunya Anjing. Semriwing, anjing. baunya dang. Dari ujung ke ujung. Respect. Biasanya kaki lagi sholat Jumat tanpa merendahkan seseorang gitu ya. Iya. Cuma biasanya gitu. Itu kelar sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya Allah lega. Keluar. Tapi itu ya gue pernah dikasih tahu karena dulu gua nggak tahu sepatu safety sering gua cuci. Nah itu harusnya nggak boleh. Katanya harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Emang dicuci. Kalau mau lu ganti sarung kaki. Kaos kaki. Iya. Sarung kaki. Sama kan. Mereknya Atlas. Gajah duduk. Iya katanya gitu. Iya emang Jangan sepatu safety dicuci, itu harusnya harus- emang nggak dicuci. Karena kan dia kulitnya. Keringnya susah. Susah iya. Oh lama ya sih. Lama. Iya. Nggak tembus. Keringnya susah. Gitu. Jadi yang ada bikin lembab yang harusnya ya lu ganti kaos kaki tiap Iya, hari. kaos kaki. Kalaupun sepatunya bau ya pakai parfum sepatu itu kan ada tuh. Iya ada. Atau pakai ada. kamper biasanya. Iya kan. Biar nggak bau habis pakein kamper, masukin kamper besok pasti pakai. Tetap. Tetap bau sih. Tetap Cuma bau. mengurangi gitu ya. Anjir. Tapi kesel juga sih kalau gitu yang gitu tuh bau gitu tuh. Aduh. Nyebelin tuh kalau misalkan yang bau kaki itu. Semua orang tahu dia nyebelin kecuali dirinya sendiri. Oh kayak biasa aja Iya. dah. Orang-orang apa sih berlebihan banget gitu. Emang kaki gue sebau itu apa gitu. Padahal bau mah bau aja anjing. Sama kayaknya ya bau badan. Dia ngerasa nggak bau padahal bau. Itu makanya gue bilang semua orang tahu dia nyebelin tapi dia yang enggak. Bau badan tuh. Orang-orang pada gitu kali sama gue ya. Apa emang? Lu bau badan lu ya? Gue jarang mandi anjir. Pantesan Enggak, dari ada tadi. orang yang walaupun jarang mandi
kalau misalkan dia emang dasarnya nggak bau mah enggak nyo. Enggak. Tapi ada walaupun udah mandi Iya, berkali-kali ada. bau aja gitu. Emang ya? Emang Iya. udah gen aja gitu. Iya. Oh gen gue berarti Eropa banget. Anjir. Lu nggak cocok berarti di iklim tropis. Kayak gue Harusnya pindah nih di besok iklim- nih. Harusnya di iklim tundra lu. Soalnya gue kalau mandi harus bener-bener lengket sama gerah. Iya, baru lu Iya. mandi gitu ya. Ya sekarang ini kan panas mulu nih. Iya. Gue sering mandi tuh. Sama sih gue juga. Tapi ya nggak bau. Ya nggak tahu juga sih kalau Parah, kata coy, kayak yang orang-orang ya. bilang tadi. Nggak Menurut tahu juga gua sih biasa kalau kata aja. orang-orang ya. Cuma kalau biasanya tuh yang bau tuh kaos gua gitu. Iya tuh. Tapi kalau habis ngerokok, Iya, habis ngerokok. nempel banget tapi kan Nempel rokoknya kretek gitu ya. Iya. Nempel banget parah. Super nih. Adek gua seringnya tuh komplain ke gua bukan bau badan, bau rokok. Gua tanya ke adek gua bau badan gak sih? Enggak, bau badan mah, cuma bau rokok. Kretek tuh nempel banget emang di kaos. Ngebul. Nempel banget parah kretek tuh. Iya lagi. Udah kayak lagi orang marungan apa sih? Nabun. Anjir. Kayak orang habis nabun. Bau asep. Asli emang kretek bau banget. Kalau bau badan mah alhamdulillah sih kayaknya enggak ya. Gue pakai deodoran rajin gue deodoran. Walaupun di rumah nggak kemana-mana gue pakai deodoran gue. Karena gue sendiri gitu ya. Kalau misalkan badan gue bau tuh nggak betah gue. Tapi Gua emang jarang mandi. Tapi emang kebanyakan tuh orang nggak akan sadar sama dirinya, tau gak sih? Kayak Iya, emang contoh harus- kayak gue misalkan perasaan gue badan gue nggak gede, tapi orang lain badan lu gede. Kagak biasa aja gitu. Ya karena lu ngeliatnya setiap hari kan mungkin ya. Iya mungkin Iya. ya. Jadi biasa aja gitu. Jadi biasa aja. Kayak sama kayak Tapi kemarin. misalkan gini nyoh, badan lu ngerasa badan lu kecil misalkan, padahal badan lu gede misalkan. Enggak, emang kecil gua. Gua berarti. Ini berarti kita ngomongin insecurity ya. Kita ngomongin ngomongin fisik. insecure nih ya. Ya, lanjut. Iya gini, jadi kadang gue mikir juga ya, suka ngeliat nih ojol lewat bawa penumpang, badannya gede, motornya beat Badan gitu. ojolnya. Hah? Badan ojolnya. Badan penumpang, Oh, penumpangnya. badan penumpang gede gitu, motornya beat. Kan ada layanan ini kan, comfort kan, Iya. ojol tuh, motor gede gitu. Kadang gue mikir, apakah beliau ini tidak sadar bahwa dirinya besar bagaimana gitu ya? Bisa jadi. Iya sih. Ada ini kemungkinan juga karena di convert lebih mahalnya. Bisa jadi. Lah hanya sekarang gini, badan lu gede naik yang kecil emang enak, kenyelip kali itu di pantat jok. Cuman layanan Iya. convert kan nggak ditulis spesifik. Ah, Nggak ada tulisan khusus yang lebih Iya, agak iya, besar. nggak harus masukin berat badan kan? Iya. itu mah lebih ke insecure orangnya lah kalau kayak gitu mah. Hah? Ya kalau misalnya ada ukuran badan berat segini-gini, Iya, makanya nggak Kayak dicantumin. terintimidasi. iya jadi. kayak terintimidasi Iya. intarnya. Makanya dari si pihak Tapi harusnya sih ada ya. Masukkan berat badan Anda gitu. Biar Biar- kami rekomendasikan motor terbaik untuk berat Karena badan gue Anda. suka kasihan gitu ngelihat ojol lewat, penumpangnya gede Gue gitu. di cancel gimana ya? Iya. cuman gue main jauh ya, main comfort juga. Gue lebih ke kasihan ke customernya sih. Karena harus yang lu bilang tadi tuh, naik motor kecil, jok kecil, terus sedangkan badan dia lebih besar gitu daripada gue. Jadi kayak nggak nyaman. Kan comfort diadain tuh karena untuk nyaman kan. Iya, untuk nyaman. Biar luas atau joknya lebar gitu. Gue kadang kayak kasihan anjir. Kayak bisa iya. gue datang nih setes. Iya. Dia misalnya comfort. Iya. Ya itu emang karena motor kita aja tuh, ngapa kali masukin ke comfort. Gue Gak juga kadang jelas anjing. gue juga kadang ngesel itu anjing. Gue nggak enak sama Iya, penumpang, mau iya penumpang kan? yang iya. Oh, motor Gak lu enak. masuk Masuk. masuk comfort tanpa lu ituin, tanpa lu daftarin. Iya, gitu. tanpa Iya. didaftarin udah otomatis. Bingung gua, udah motor listrik, kecil, Masuk comfort sih kan. Gue nggak tahu Nggak dia ngambil. comfort banget sebenarnya. kagak comfort cuma sama kayak Scoopy anjir. Iya, dia ngambil spesifikasinya dari Iya. mana kali ya? Dari ban gede. Joknya kali. Nggak tahu dah. Dari Dari jok yang tahu sendiri nyo. dari Soblaker 2 kayaknya. Bisa jadi. Iya. Blacker 2 juga kecil banget, ringkih banget itu. Lidi sih itu bukan subbreaker. Iya.
Iya maksudnya bingung gua. Kitanya emang yang nggak enak sama yang mesen comfort ya customer. Iya. Tapi kalau misalkan dia nggak mesen comfort, mesennya yang biasa, Kita yang ngedumel. Iya juga ya. Kalau Cuman urusan itu kalau gue nggak masalah sih. Kalau dia mesennya yang biasa terus lebih besar gitu ya, nggak masalah. Yang gue masalahin tuh, bang, bisa bertiga nggak? Tai ya. Lu mesen 1 orang, tapi lu bertiga. Lu mau di mana? enak aja lu bayarnya 1 yang naik Iya. bertiga anjing. Kan yang Iya. nyesek gue, Iya. duduknya di ujung. Iya lagi. Lu pasti pada ngerasain tuh naik motor. Satu nggak bisa kayak bawa galon gitu direbahin gitu. Kayak bawa kambing direbahin di depan. Itu kalau bisa 3 naik tuh ya. Tangan gue bentuk huruf M. Oh iya. Begini. Buset deh. Duduk paling ujung. Iya. Tapi lu pernah terima 3 Ya Allah. sekeluarga? Sering. Ibu anak tuh biasanya. Iya, Waduh. parah soy. Kalau di cancel ntar akun lu yang apes ya. Iya. Nunggu orderan lagi, lama lagi. Kacau sih. Mumpung lagi Bingung. ngomongin akun-akun lu nih. Gua kepikiran buat ngojol. Sedangkan Tar dulu. Kenapa lu punya pikiran gitu? Gua nganggur, Cok. Butuh duit. Butuh duit. Itu kan masih ada yang lain anjir. Gua butuh duit instan. Gua kerja hari ini dapat duit hari ini, gua butuh itu. Lanjut. Gua lagi nggak pengen ngeproses dulu, ngelewatin proses. Gua lagi nggak pengen dulu. Gua butuh kerja hari ini dapat duit hari ini. Gua kepikiran gitu. Tapi di sini masalahnya SIM gua mati. Ada nggak sih, pertanyaan gua, ada nggak sih yang jual-jual akun gitu? Oh. Ada. Jual akun bekas dia yang udah nggak kepake gitu. Ada yang jual nggak sih? Ada, cuman nanti lu yang repot. Iya. Soalnya kan sistem sekarang udah pakai verifikasi muka. Jadi lu setiap pagi nih kalau mau narik, Oh, ada verifikasi muka. Iya. Iya, Kayak sekarang. absen gitu berarti. Iya. Iya. Nah, jalan plan B-nya, gua pakai KTP adik gua sama SIM adik gua. Mukanya tuh mirip kan kalau di KTP tuh. Enggak, kalau misalkan ditanya, kok ini mukanya yang ini tembem? Oh, itu waktu saya gendut, Pak. Gua masih bisa ngeles gitu. Anjir, bisa kayak gitu. Misalkan Kalau pakai KTP adik gua gitu, pakai SIM adik gua. Kalau ke customer mah aman aja sih sebenarnya mah. Ke sononya ya. Ke aplikasinya nyo. Aplikasi. Dia ngedeteknya gue nggak tahu dari mata ya. Mata kayaknya. Dari mata ya. Oh, pakai retina gitu ya. Iya. Kalau di SIM sih foto adek gua sama gua tuh mirip. Soalnya sama-sama jelek foto KTP sama SIM tuh. Seumur hidup lagi KTP. Siapa tahu lu verifikasinya sama. Iya, makanya gua kepikiran apa gua bikin pakai SIM, pakai data-data adek gua aja gitu ya. SIM adek gua tuh aktif. Nih, kalau saran gue ya, mending pakai nih kan ada lu yang cewek punya cowok. Kan gue bilang kemarin mirip sama lu. Gue salahin dia dah. Kenapa dia? dia? Kenapa dia? Mirip, Cok. Masa? Iya. Emang iya ya? Wah, gue gak pernah merhatiin. Setelannya mirip nih. Rambut-rambutnya mirip nih mukanya juga. Nah, kalau itu agak susah minjem datanya tuh. Jadi kalau kata gue mendingan bikin sendiri sih. Bikin sendiri. Jadi mending gue bikin ngaktifin SIM gua gitu. Iya. Iya. Ya modal dulu sih emang. Lagi SIM sekarang berapa sih? 600 tuh nanya temen gua. 600. SDC mau pindah ke Bintaro lagi tuh bikin SIM. Emang iya? Iya. Minggu ini terakhir kalau nggak salah. Yang di SDC? Iya, yang di SDC. Oh, emang ada di SDC? Ada. Mau pindah kemarin pokoknya minggu ini nih kayaknya minggu terakhir nih. Masih di SDC. Katanya minggu depan mau pindah ke Bintaro. Bintaro kemananya? Nah, itu dia, gue juga nggak tahu. Gue dapet info dari si Adam, tukang kopi keliling itu. Lah perpanjang? Kok dia lebih tahu sih? Karena dia suka bikinin kopi orang-orang situ yang kerja di situ. Jadi dia tahu infonya. Tukang kopi. Apa gue jadi tukang kopi aja biar networkingnya bagus. Sebenarnya dia bukan tukang kopinya. Nyamar. Intel nih. Bisa jadi. Masuk akal sih kalau begitu. Penjelasannya gue bisa mengerti. Masuk akal ya? Masuk akal. Gak heran berarti networkingnya bagus. Oh, berarti kalau perpanjang
Bintaro dong. Iya. Oh, Bentar, jauh emang di banget Tang City bukannya ada ya SIM? Tahu ya. Tang City Mungkin- ada di mungkin- lantai paling atas. Emang, Emang iya? iya? Ada. Oh iya, bagus lah Ngurus- kalau emang ada mah. Ngurus SIM ada, Samsat ada. Itu kan nyari SIM keliling. SIM keliling di Palem biasanya. SIM keliling. Hari ini di mana set? Tahu-tahu pindah. Jalan. Jalan. Ikutin. Bang. Gue mau perpanjang. Iya sini ikutin. SIM keliling ada aja namanya. Sebenarnya murah ya kalau misalkan bikin sendiri makan ya. Gue Iya, termasuk murah. bikin sendirinya. Berapa duit? 100 berapa dulu ya? Iya murah. Iya. 160. Cuma sulit gak prosesnya? Gampang sih. Gampang ya? Iya. Daftar nih. Daftar habis itu ntar ada kayak model psikotes gitu. Itu lu bikin baru apa perpanjang? Baru. Soalnya SIM gua ada, cuma emang udah mati aja. Itu kan hitungannya jadi harus bikin baru Iya, kan. bikin Iya. baru. Gua nanya temen Tapi gua lu, yang calo 600. Lu tes gagal mulu nggak? Digagal mulu, Nah, gagal itu. mulu nggak? Nah, Enggak itu ya. kabar-kabar itu bener gak sih? Sekali Tes SIM. jadi gua. Oh iya. Sekali jadi. Kan Oh, ntar tapi bisa tes beneran. beneran. Sama-sama daftar. Habis itu psikotes. Psikotesnya tuh kayak ya logika aja. Iya, Kalau bisa lu mau belok kiri. sen kanan apa sen kiri. Nah kalau ibu-ibu Payah. bingung tuh. Itu Ini mana dulu ya? itu logika sederhana sih. Orang normal pasti jawabnya bisa jawab. Iya. Soalnya psikopat. Nah, ya. coba aja sih kalau kata gue, kalau emang ini mau Iya. bikin Harusnya sendiri bikin dulu. Sendiri ya. Udah gitu bukan esai. Bukan. ABC-an. Enak. Lu tuh di Enak. mana bikin? SDC itu? Enggak, di Depok. Gue bikin sendiri aja ya. Bikin sendiri aja, Bikin jajal. Nah, kalau pakai calo ya itu 600. Hmm. Emang enak sih tinggal foto doang gitu. Iya. Cuman di psikotesnya minimal nilainya berapa gitu. Oh, ada nilai Adanya. minimalnya. Iya, Ada IPK-nya. betul. Waduh. AI canggih, Bro. Susah-susah mah pakai AI lu foto. Ada waktunya. Oh. Ada Oh, di waktunya. waktu di timer. Ada waktu. Respect. Satu soal bisa 10 detik Hmm. gitu. Ya soalnya juga nggak susah-susah amat kan, emang Enggak. logika di jalan Iya. aja. Iya, udah. logika doang. Lu nyebrangin nenek-nenek gitu. Terus sama ini gue dikasih saran pas kalau lu lulus dari psikotes kan ntar tes yang drive-nya tuh. Hmm. Iya, Ninja Warrior-nya itu. Iya. Yang muterin angka 8, letter U. Heeh. Terus Gue disaranin, apa? lu pakai motor gigi aja, jangan matic. Oh. Kenapa emang? Kalau matic, kalau gasnya habis langsung kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Otomatis kaki lu turun tuh. Iya, iya. Nah itu gagal. Oh, nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Jadi akhirnya gue disaranin pakai motor gigi. Hmm. Yang nyaranin siapa? Temen gue. Oh. Orang Samsat. Enggak. Oh, Nah katanya langsung masuk gigi 2 aja. Hmm. Kalau gigi 2 kan stabil ya katanya. Iya, gigi 2 paling enak. Nah, Oh, pakai matic nggak disaranin kalau buat itu ya. Baru tahu tuh gua info Iya. tuh. sama Menarik ya. apa tuh ya? Kalau gua Angka bikin sendiri aja. 8. Habis itu U. Hmm. Angka 8-nya kecil banget lagi. Kecil. 8. Ini konnya nggak bisa digeser lagi apa nih? Sempit banget jalanan. Iya, gua takutnya gitu tuh disengajain dikecil-kecilin gitu Enggak, lintasannya. Ada Kan tuh yang angka- gagal. Ah, Cuman dia ntar disuruh datang lagi. tapi waktu itu dia pertama datang tuh bayar nggak? Gue bayar tuh setelah Kalau SIM lulus. jadi. kelar, udah jadi. Hmm. Oh, salah ya. bayar tuh kalau misalkan kita udah nerima SIM-nya itu. Iya, Iya iya iya. Iya. ntar kan di ke administrasi itu kalian. Soalnya di pikiran gua tuh bikin SIM sekarang tuh masih ribet kalau misalkan bikin sendiri gitu. Iya, iya. Enggak sih, Kalau enggak ribet. misalkan ternyata infonya kayak gini udah enak gitu sekarang, berarti mending gua bikin sendiri aja. Bikin Berapa tadi, sendiri. 150.000? 160 apa, Bre? 160. Iya, Tahun berapa? 2014. Cuma gua enggak tahu ya kalau sekarang berapa ya. Enggak tahu Sekarang sih gua. perpanjang aja udah lumayan, Bro. Berapa sih? Kaget gua, kirain gua baru kemarin gitu 2023 Enggak, gitu. iya, anjir. 2014. Enggak. Aduh. Gara-gara gue bikin SIM mau ngojek. Iya. Kang berapa sih? Perbarui kalau nggak salah kemarin 220 apa ya? Harusnya bikin baru segitu juga. Ya bakal jauh-jauh ya selisihnya. Hmm. Soalnya sih butuh duit buat beli robot anjing kan.
Gimana? Pasti naik harganya. Itu tolong editor tadi bip. Robot anjing aja itu kan udah 1 M lumayan. Enggak, ini mah info yang gue baca aja Iya, gitu. emang canggih sih itu Kayaknya sih robot. itu cuma oknum doang, itu hoax itu hoax. Hoax. Gak bener itu kayaknya. Yang dia beli kudanya. Aku jadi diperpanjang sih anjing. Pada akhirnya ya, oh gini doang ya, gampang ya. Akhirnya si Pante begitu tahu gue bikin SIM normal, nggak nembak, akhirnya dia bikin tuh. Sama dia lulus juga. Iya. Ya lah gini doang Re ya. Emang gini doang aja. Berarti profesi calo terancam dong ya? Terancam. Berarti kemungkinan selama ini info yang gue dapet bahwa bikin SIM sendiri itu susah, cuma propaganda calo. Propaganda Iya, bisa itu jadi. sebenarnya polisi Bajingan. itu nggak merumitkan Iya. untuk kita bikin SIM, tapi si calo yang kayak tai Berarti selama ini cuma propaganda asing. antek-antek asing gitu. Soalnya di pikiran gue juga, apa iya polisi Indonesia mempersulit Wih, masyarakat kan? enggak lagi. Harusnya nggak mungkin orang mengayomi kok. Iya, Mana ada sih polisi jahat kan? nggak ada. Ada, Isu harusnya. doang itu. Isu itu, nggak percaya itu bukan polisi Indonesia itu. Perindapan kali. Polisi India yang kumisnya gede-gede, inspektur pijai ya gue rasa. Iya, yang datangnya telat mulu tuh. Gue cinta Iya. polisi. Siap. Besok diundang lo. Apa? Corporate. Diundang bikin BAP. Amit-amit ya Allah. Amit. Sini klarifikasi di polsek. Ini saya ketikin nih. Aduh. Iya. Cuman kalau menurut gue ya, spesifikasi SIM kan tuh ada yang C, terus C berapa yang kalau di atas 2,5? C1 ya? Iya, C1. Iya, C minor kayak. Aduh, itu kunci kita. Sedih tuh biasanya C minor. Nah harusnya nih dari ya kepolisian gitu ya, ditambah tuh satu lagi. Jadi, SIM khusus ibu-ibu. Iya lagi. Iya lagi harusnya ya. Tapi ibu-ibu mana ada sih yang punya SIM? Nggak ada kayaknya Percaya ya. gue kalau mereka Ya, punya mungkin SIM. ada. Kalau yang bawa mobil gue oke lah, masih percaya gitu ya. Aduh. Tapi yang kalau bawa motor, mereka gue yakin 99% pada nggak punya, 1%-nya punya tuh. Ngeselin banget soal ibu-ibu di jalan sumpah. Pakai motor anjing. Gua pokoknya kalau misalkan di depan gua ada ibu-ibu, gua mending ngejauh atau gua salip. Haram hukumnya di jalan di belakang ibu-ibu. Nyakit. Tapi nggak ibu-ibu juga, anak muda juga ada. Nggak, yang lebih ngeselin sekarang tuh sepeda listrik. Ngambil jalur motor. Bocah. Iya tuh ganggu sih. Ngeselin. Tapi, maksud gue itu kan masuknya iya. sepeda gitu, bukan motor. Iya. Lu ngapa ngambil jalur motor ke tengah-tengah gitu? Lu berasa naik motor apa gimana? Sepeda gitu loh. Sepeda listrik yang biasa dibawa bocah itu loh. Yang biasa dicitra pada tegeletak tuh. Pinggir jalan. Parah banget itu. Yang ungu. Nyewa taro. Nyewa taro. Ini mau dibawa balik percuma kan, gak bakal bisa jalan juga. Goblok banget ya. Tapi ngomong sepeda listrik nih, gue denger kata sepeda gue inget tuh. Ada di daerah BSD tuh. Gue yakin sih yang sepedaan bukan orang biasa, bos kayaknya. Soalnya hari-hari biasa orang sibuk kerja, dia malah sepedahan gitu. Oh, CEO tuh biasanya. Gue yakin kayaknya bos-bos semua ada kayaknya. Apa orang nganggur? Gak ada kesibukan nih gue orang sepeda. nganggur tapi tajir biasanya tuh. Iya. Soalnya gue orang nganggur miskin gak kepikiran buat main sepeda. Iya. Tajir Tidur juga ya, kan. iya. Tidur gue. Nganggur tajir kayaknya dia. Iya. Kenapa dia? Sepedanya juga bagus-bagus. Gue lihat. Gini, jam masih pagi. Jam orang berangkat kerja gitu. Jam 6, jam 7 gitu ya. Mereka bersepeda. Banyakan lagi. Itu jalan utama untuk jalur orang bawa motor, bawa mobil gitu.
yang harusnya bukan buat jalur mereka gitu. Iya. Di tengah-tengahnya ini masalahnya nih. Motor atau mobilnya yang suruh ke pinggir, bukan sepedanya yang di pinggir. Mereka biasanya penghuni BSD berarti. Gua enggak punya masalah rumah di gini. situ berarti di klaster situ Iya. dia. Maksud gua terserah lu mau orang situ, penghuni situ. Maksud gua tuh ya, jangan sampai ngabisin jalan juga gitu. Maksud kan orang berangkat kerja kan. Konvoy gitu ya. Iya. Tapi konvoynya bukan ke belakang, ke pinggir. Ke pinggir. Maksud kan itu kan bahaya ya, bukan cuma buat dia, buat kita juga yang pengendara gitu. Gue mah nggak ngelarang dia mau main sepeda, mau ngapa-ngapain ya nggak masalah gitu. Cuman menghormati sesama pengguna jalan. iya, gitu ya. menghormati sesama pengguna jalan gitu. Ini mah kan mobil jadi macet, motor jadi macet gara-gara ke pinggir gitu. Dan mereka yang biasanya ngalah bodo gitu. amat ya. Merekanya bodo amat. Fake bebek. Iya, ntar kan kalau misalkan ada apa-apa yang kena pengendara motor, pengendara mobil. Biasanya orang-orang tajir sih kalau gitu, arogan gitu. Iya, maksud gue kan ya menghormati sesama pengguna jalan lah gitu. Kecuali weekend beda ya, kan suka ada tuh. Padahal kan di BSD tuh udah kebanyakan ada jalur sepeda Jalur khusus sepeda. kan. Iya. Ada pinggir tuh Iya, warna biru kan. Pasti ada. Ada tuh. Di BSD tuh setahu gue semua jalan tuh ada jalur sepedanya. Tapi ini anjir pada waduh, giliran kita yang motor nyerobot jalur mereka marah ya. Mereka marah gitu, gue bingung. Udah mah customer gue, Pak buru-buru ya saya telat. Bu gimana saya mau buru-buru di depan nih sepeda semua, terus saya nyelip kesenggol, Iya. Kita kena. Mana sepeda dia sama motor saya mahal Lebih sepeda mahal dia. sepeda dia gitu. Pasti nggak ada yang sepedanya Wim Cycle dong. Nggak ada. Family. Iya family. Sepeda roda 3. Ada keranjangnya lagi. Ada keranjang. Iya, maksud gue aduh. Mau beli sayur. Tolonglah gitu maksud gue mah. Ya sebenarnya kan udah dibikinin jalur gitu ya. Iya. Yang bawa ngerti gitu loh. Biar nggak ngebayahin diri lu sendiri Ya, sama orang lain juga. Mau konvoy bareng-bareng, alangkah baiknya gitu baris ke belakang gitu ya. Jangan barisnya ke pinggir gitu ya. Ini kurang mau nyetar ya. Iya. Kalaupun emang istilahnya itu lagi bikin event atau mungkin dia lagi emang mau ngabisin satu jalur, tutup aja udah jalannya, alihin. Gitu. Kita juga ngerti kalau ditutup mah ya. Kalau ditutup mah kita ngerti. Oh berarti ini lagi ada acara atau gimana. Daripada kayak gitu membahayakan bro menurut gua. Kayak di Mozia tuh. Kalo itu yang gua maksud di situ. Di situ yang gua maksud. Di Mozia kan, depan Mozia. Ada tuh sebelah kiri jalur yang mau ke arah ke Ion kan. Yang suka banyak sepeda-sepeda yang lari. Cuman biasa kalau pagi itu dikasihin kun kan. Itu nggak ada hari biasa bukan weekend. Mungkin weekend pakai. Iya kalau weekend gue sering tapi ini pakai hari dia. kan gue bilang hari biasa. Kalau misalkan weekend kadang suka dialihin juga pakai kon itu di ke jalan sebelahnya. Jadi kita mepet tuh ada kon gitu kan. Nah ini kan nggak ada. Kalau weekend mah kan kita juga ngerti ada Car Free Day gitu. Iya itu yang gue maksud. Ini mau weekday yang nyari duit bukan lu doang gitu. Nah cuma enak gak kemana-mana juga duit ada gitu. Bener. Itu dia balik lagi. Apa tuh? Punya duit punya kuasa. Anjay sedap. Tai. Ya gitulah. Kadang ya orang yang kayak gitu juga harus ngerti. Iya. Mereka tuh pasti mikirnya gue punya rumah di sini gitu. Mungkin ini lingkungan termasuk lingkungan klaster gua gitu. Iya. Gue bayar gitu di sini mahal. Dan mereka beranggapan bahwa ini tuh bukan jalan umum gitu. Gua lebih berhak, gue penghuni sini. Akamsi lah gitu. Anjay. Jiwa akamsinya muncul di situ. Gak lepas ya. Gak lepas. Ya maksud gue mending tutup lah jalannya, alihin udah lebih aman. Kalau misalkan lewat di jalan kabupaten, jalan kecamatan, mana berani dia begitu-begitu. Iya. Diklakson dia mau tronton. Tabrak lo sama tronton yang lewat legok. Udah gitu anjay, motor disalip dari kiri lagi. Waduh kata gua, aduh. Cuman emang kenceng sih itu sepeda. Kenceng sepedanya. Iya. Gue sih kayak sepeda road bike gitu yang nunduk-nunduk itu ya. Iya. Yang yang pakai bajunya ngetat-ngetat gitu, tau gak lu? Iya. Ya Allah, gua astagfirullah, gua normal aja. Ya maksud gue
baca nih. Enggak anjing, malah gue sorry Ngeliatin nih. biji. Ngeliatin biji matanya. Ngeliat gundukan. Aduh. Anjing kata gue. Apaan tuh nongol-nongol? Bunga apa tuh man? Bunga apa tuh man? Oh ya emang pakai sepeda harus kayak gitu ya? Emang sepeda tuh biasanya outfitnya kayak gitu. Outfit apa emang keamanan atau apa Bukan sih? keamanan, emang kayaknya pakai kalau Lebih sepedaan tuh fleksibel deh. lebih fleksibel gitu, lebih bebas gitu. Kayak lu main bola pakai celana panjang gimana sih? Enak Iya. gak? Kalau misalkan dia Iya. Nggak enak. pakai sarung kan gak enak gitu. Iya. Makin Sumpah, kelihatan gua- tuh Monas. Sumpah gue nggak tahu ya, maksud gue bajunya kayak gitu kok. Emang ada apa sih? Oh, wearpack kali ya kayak di GP. Gitu gak sih? Nah kan kalau gue mikir di GP Ya, emang itu kan bersepeda yang baju yang propernya emang kayak gitu Kayak kayaknya. gitu. Oh. Selain emang lebih fleksibel Mm-mm. juga ringan. Jadi nggak terlalu berat di badan. Kalau road bike yang nunduk-nunduk tuh biasanya begitu. Nah, ada lagi yang mountain bike tuh, MTB, biasanya pakai kayak jersey mancing gitu tuh. Oh iya biasanya. jersey mancing. Jersey mancing. Mancing. Aduh. Tahu kan jersey mancing kan? Jersey Yang mancing. Tim warnanya apa bang? ngejreng-ngejreng banget Madrid. itu. Ada kalau road bike tuh nggak ngetat-ngetat. Kalau mountain bike nggak ngetat-ngetat dia. Gitu Kalau nyok. yang road bike tuh biasanya helmnya tuh Iya. yang kayak tajam gitu Iya, kan. yang belakang. Cuma gue pikir sama kayak di MotoGP gitu. MotoGP kan pakai jaket yang Iya. itu kan sebenarnya wearpack tuh kayak buat Buat pelindung ngelindungin. badan gitu. Gue pikir baju itu juga mungkin sama fungsinya kayak gitu. Ternyata Kalau road bike enggak yang ya? nunduk-nunduk itu mereka sepatunya juga ngancing ke pedal. Iya. Ada buat ngancinginnya. Sepatunya tuh jadi nempel ke pedal. Jadi kalau mau berak ribet tuh Ya dia. itu dia. Jadi kalau lu senggol dikit kakinya susah tuh turunnya tuh. Waduh. Pantas jatuh. Kasih senggol dikit ya. Iya. Saya emang buat trek lurus sepeda-sepeda kayak gitu tuh. Dia ngeremnya juga yang ke belakang bukan sih? Pakai sendal. Aduh. Gimana pakai sendal aja itu yang ngunci. Terus belakangnya pakai ini ya? Pakai aqua biar Iya, berisik. biar berisik. Pernah gue. Masih kecil. Rasa bawa motor trail anjing. Ngapa nggak gitu ya? Seru tau. Pasti bunyinya kenceng banget itu. Tapi itu kejadian ini yang gue ceritain itu kan sebenarnya udah berapa tahun yang lalu pun sempat viral di Jakarta kan. Banyak Iya, yang di mengeluhkan kan. Senayan apa Banyak yang mengeluhkan gitu. Kenapa nggak di jalurnya kan udah ada jalurnya gitu. giliran jalur mereka diserobot mereka marah. Marah. Iya. Ya begitulah kalau manusia nggak punya empati, nganggap paling berhak. Iya. Wajar sih mereka punya duit ya. Ya Itu gimana ya. lagi. Kalau mau diperkarain juga Menang dia. menang dia. Gimana ya? Kan nggak mungkin orang-orang menengah ke bawah itu yang sepedahan weekday pagi-pagi. Iya. Orang menengah ke bawah mah itu yang bawa motor itu yang Mau kerja. terganggu Iya. berangkat kerja. Yang buru-buru ngejar waktu. Kalau mereka mah Tapi ada yang pagi-pagi pakai sepeda. ada. Tapi mau ngarit. Iya. Tawa dong. Sepedanya ontel ya. Belakangnya Iya, bawa pasti. keranjang ya. Iya. Makin tua makin gemesin ya. Orang-orang kayak gitu ya. Iya. Gak ada kan, jarang kan ada orang-orang muda gitu yang weekday sepedaan. Iya jarang. Jarang. Kadang orang yang 35 ke atas tuh biasanya. Yang umur-umur yang sebenarnya udah mapan ya. Tapi di umur 30 nih, olahraga yang giat lu lakuin apa? Gua ini sih skipping sih paling fleksibel, gak harus kemana-mana, bisa dilakuin di rumah, alatnya cuma pakai tali. Berat ya? Skipping gua. Loncat-loncat. Skipping gua paling fleksibel. Kalau misalkan disuruh pilih satu gitu ya, olahraga apa yang itu? Skipping. Udah bisa satu kaki loh. Tanpa kaki gua. Buasih. Jadi gua sila gini skippingnya. Anjing. Aduh. Lu apa San? Pertanyaannya lu olahraga gak selama ini? Itu aja pertanyaannya. Kalau Udah gue enggak alhamdulillah lagi, nih, gua gue udah 2 tahun terakhir ini gue udah mulai olahraga nih. Udah enggak gue. Tapi yang gue lagi mikirin ini sekarang pengen beli apa tuh? Yang buat lari-lari tuh.
treadmill ya, Ya pengen Allah. beli itu gua. Padahal BSD lega ya, gratis. Lega anjir. Nih PLP PLP lega padahal itu. Malu balapan gua. sama Kalau pesawat. mau lari-lari mah. Malu gua kalau lari-lari. Ini calon-calon. Kalau di rumah kan enak Iya. di tempat gitu. Lari jalan di tempat gitu, nggak harus kemana-mana, udah selalu aja gitu. Tapi olahraga apa yang lo lakuin? Untuk saat ini belum ada gua. Anjing, gila. Parah banget lu. Apa ya, nggak ada olahraga yang lain anjir. Terakhir tuh waktu itu sebelum lebaran tuh main futsal, udah itu. Iya udah enggak lagi kita ya. Iya udah lama itu kan, makanya belum main futsal lagi. Yang gue pikirin gue lagi nyari-nyari di marketplace tuh treadmill second tuh. Bikin aja sih. Dari Itu dari rongsok. gue pengen yang otomatis. Kejar anjing. Kenceng dah. Iya yakin gue. Pasti cepet kurus lo. Kenceng sih kenceng gua, kalau nggak kenceng ya digigit sama anjingnya. Aduh anjing. Gue juga udah lah. Kapan terakhir ya? 3 minggu yang lalu kalau nggak salah badminton. Iya, lu masih ini. Masih sih untungnya. Cuman belakangan ini dada gue mulai nyesek anjir. Iya. Gara-gara sering ngerokok kayak gue harus olahraga lagi. Iya gitu. Gue pengen ini, pengen beli treadmill itu. Kalau di rumah kan enak, biar bisa dipakai sama bini gua juga gitu. Kan depan rumah lu tuh depan seberang ada lapangan anjir. Iya, gua nggak pede lari-lari gitu. Ya Allah. Yang bikin lu gak pede tuh apa? Malu aja gua, nggak tahu, malu aja gua. Anjing. Iya. Gue kalau nggak olahraga kayak aduh badan berat banget. Dan kayak Tapi olahraga apa yang lu senengin sebenarnya? umum sih bola. Bola. Bola Ya. pasti kalau laki-laki. Gua seneng bola sama berenang sebenarnya. Lu berenang demen kencing di kolamnya doang ya? Enggak lah anjir. Apa deketin ini? Apa namanya? Lubang air keluar. Iya lagi. Ketahuan yo. Ketahuan. Tahu gue. Gerak-gerik orang-orang kayak lu. Enggak, emang enak loh berenang. Gue emang dari kecil juga hobi berenang yo. Dari kecil berenang, terus bola, itu dua itu tuh. Olahraga yang kalau berenang tuh olahraga yang seru sih. Kalau bola lebih ke rame sama temen-temen tuh. Seru Iya. juga ya. Itu Tapi sih. dulu waktu gua di kerjaan yang dulu ya. Kerjaan gua dulu tuh yang gua ceritain itu kebanyakan gua tuh jalan tuh nyo. Gua apa ya? Selama kan gua kerja di situ udah lebih dari 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu kan gua suka jalan nyari atasan gua, minta tanda tangan atau apa. Lama-lama perut gua kebentuk anjir. Padahal kata gua nggak olahraga. Nah, sekarang gua udah kebanyakan duduk aja di motor. Iya, udah jadi butek lagi anjir. Susah lu, lemak perut tuh paling susah. Iya. Paling bandel. Tapi olahraga yang lu seneng apa, Is? Kalau sekarang ya, sekarang angkat beban sih. Beban hidup. Waduh, baru mau ngomong gitu gua. Beban gua olahraga. Ya nggak harus keras-keras, yang penting mah rutin aja gitu. Iya, ya. Gua mulai olahraga juga gara-gara bokap nyokap gua tuh mereka diabetes. Dan gua sebagai keturunannya beresiko tinggi. Iya, iya. Soalnya diabetes tuh nurun. Iya. Waktu itu berat gua, BB gua sampai 90 kan pas 2023. Tapi lu rajin ngecek Gula darah, tensi. Kalau tensi gua rendah mulu, gua darah rendah gua. Gula dulu gua tinggi tuh. Pas berat badan gua masih 90 tuh kadang di atas berapa waktu itu ya? Di atas 150 apa 160 gitu. Normalnya setahu gua ya. Setahu gua tuh kalau misalkan seumuran gua dengan berat badan gua waktu itu normalnya itu 125 130-an kalau nggak salah dah. Gula tuh sih normal. Gula puasa ya, sebelum makan. Sebelum makan sama setelah makan biasanya beda. Kalau setelah makan tinggi wajar. Soalnya kan habis ada makanan masuk gitu.
Kalau sebelum makan udah tinggi, nah itu yang harus lu khawatirin. Lu suka ngecek di mana emang Is? Sendiri? Ada gue punya alatnya itu, Oh. yang kayak di apotek itu. Yang Pakai dicetekin ke tangan cetek gitu ya? Iya. Yang pakai jarum dikit. Pakai darah, ambil darah di tangan itu. Lu Nyoh? Apaan? Pernah cek tensi darah, kolesterol apa? Gula sama kayak si Bais. Gula gue. Orang tua gue Soalnya- soalnya dua-duanya diabetes. Iya sama. Berarti Sama tinggi juga. keturunan tuh. Gua kira ke darah kotor yang sekarang. Anjing darah kotor emang gue cewek nih haid. Cetin. Tapi gua ini ya. Gue sih sebenarnya nggak ada keturunan. Hah? belum beres Nyoh. Lu kalau ngomong tuh jangan suka dijeda asal kebiasaan. Lu kan belum beres jadi gua, ya ambigu. dengerin dulu Bangsat. lah. Ya udah terus. Ya kan gak seru lah Iya, ngomongnya terlalu ini. Ya, lanjut. Ya kan belum ada nggak ada keturunan ini ya apa Sakit apa sakit gitu. diabetes gitu kayak gitu belum ada. Yang gua tahu ya bokap gua, kakek gua nggak ada, nenek gua, kakek gua juga nggak ada gitu. Ya sebenarnya sih kalau dicek nggak ada masalah kan. Kalau misalnya mau ngecek kayak gitu. Cuma guanya kadang mikir gue bukannya nggak mau ngecek, gue Takut ya. takut menghadapi kenyataan. iya Takut ternyata ada gangguan gitu. iya Ya. sedangkan Gangguan kondisi gue jiwa. aja ekonomi gue aja kayak gini gitu. Sama gue juga pengen ngecek gitu kesehatan organ-organ gue tuh kayak gimana sih. Tapi gue takut gitu. Iya, takut gitu. Takut menerima Wah. kenyataan. Takut biaya mahal. Iya. Ngecek tahunan aja. Kan Tahunan. bisa. Setahun nih lu cek. Ntar lu cek lagi tahun berikutnya. Tapi begitu dokter ngomong, wah seminggu lagi nih pak, Wah anjing. masih datang lagi, Oh. ambil vitamin. Nah, gitu. Kirain minggu lagi nih pak. Buru-buru dah. Prepare. Iya. Prepare apa mah? Umur 30 tuh emang harus mulai sering-sering ngecek kita. Harus mulai aware sama kesehatan. Iya, gitu. karena nyokap gue juga sebenarnya sering nyaranin tuh. Kamu tuh suka abis makan langsung tidur, takut tuh gula Takut apa? Gede kepala, gede hulu. Anjay. Enggak gula darahnya tuh naik gitu. Ya, sebenarnya nggak tiduran juga gula darah pasti naik kalau habis makan mah. Iya gitu. Takutnya ke sana. Berarti ngeceknya sebelum makan. Sebelum makan sama setelah makan sih. Kalau misalkan cek lab tuh 2 kali biasanya. Gula darah puasa sama gula darah setelah makan. Puasa tuh maksudnya kita ngeceknya itu setelah 12 jam nggak makan dulu. Oh gitu. Baru ngecek tuh. Kalau setelah makan? Setelah makan 2 jam setelah makan kalau mau ngecek. Kalau mau cek gula darah. Alhamdulillah sekarang gula darah gue stabil lah gitu. Temen gue ada umurnya seumuran sama gue. Gula darah dia udah 500 Anjir. Gula darah 500. Kata gue itu lu masih hidup. Gila nih, nggak puyeng deh. Makanya itu. Itu gejala-gejalanya apa sih? Gejala itu diabetes. Deketin semut biasa. Deketin semut. Enggak, gue lebih ke ini sih kalau Sering kesemutan tuh. Itu gue lari. Nah, beda dong. Habis makan tuh biasanya lu ngantuknya tuh ngantuk banget. Oh gitu. Oh enggak sih. Kalau gula darah. Malah gue kalau ngantuk gue makan. Agak janggal, gue akuin janggal sih itu. Agak aneh. Agak aneh. Lah, unik sih itu. Mengisi energinya. Terus ketahui gue kalau diabetes tuh aus mulu. Gampang aus. Waduh. Gak tau benar atau enggak ya. Enggak, walaupun enggak banyak aktivitas gitu. Kita aus terus beser. Waduh. Gula darah biasanya. Gula darah tinggi tuh. Gue malah ngeceknya kalau koreng lu gak sembuh-sembuh tuh. Nah itu diabetes itu beda lagi. basah tuh biasanya. Oh. Yang kering, bokap gue tuh kering. Dia kalau misalkan ada luka terbuka bisa sembuh, nggak sampai jadi borok. Cuma badannya habis. Iya. Iya lebih ke badan ya. Kalau yang kering badannya. Makanya diabetes kan biasanya orang-orang identiknya tuh orang gendut gitu ya. Padahal orang kurus juga bisa berpotensi gitu. Maksudnya kalau misalkan ada keturunan mah gitu. Tanpa menyinggung seorang pihak gitu. Masalahnya gue kadang nih, gue kurus nih klarifikasi tuh ya. Gue kurus nih. Masalahnya gue kadang nih ya, tiba-tiba mulut pahit. Gue suka makan gula, gue sendok gitu. Itu dia. Itu dia. Iya beneran gue ngomong. Kalau misalnya mulut pahit amat ya, makan gula gue kadang. Mulut apa ketek?
Mulut pas langkangan. Iya, kita tahu gua. Jangan sering-sering sana. Gue nggak mau Hati-hati. bikin podcast di rumah sakit. Jangan anjir amit-amit. Di infus kita ngobrol. Mending Soalnya- kalau ruangannya VIP. Soalnya penyakit-penyakit yang muncul di umuran 50 Hmm. diakumulasinya pas kita umur 30 ini. Hmm. Penyakit yang umumnya datang pas umur 50 Ah, ditumpuknya diakumulasinya pas kita umur segini, umur 30-an. emang iya. Udah mulai nih sedikit terus kita yang nggak nyadar. Gua, Kerasanya ntar pas kita umur 50-40. gua mau berhenti ngepep lah gua. Ya lagi nggak lu hisap. Gue juga sebenarnya ada khawatir nih ngerokok mulu nih. Tapi kalau misalkan Tapi tolol ya gue lanjut oh iya, terus. kalau penyakit Cepur paru-paru tuh ini enggak sih nurun enggak sih? Enggak, kalau Enggak. paru-paru nggak setahu. Enggak ya? Kecuali asma. Oh, Asma enggak. turun. Kayak misalkan kanker. Kanker enggak nurun. Iya. Enggak harus keturunan kanker tuh. Kalau kantong kering ya Ya. Kecuali lu nganggur, kanker sangat berpotensi. Kanker enggak. Tapi gua pas terakhir tuh suka ada mbak-mbak dulu, udah lama sih ada mbak-mbak lewat. Mbak jamu. Enggak, mbak-mbak yang tukang cek darah keliling. Oh, iya. Oh. Gua pernah. Darahnya mas encer amat cepet kering gitu. Iya dulu darah gua tuh encer cepet kering Standarnya apa katanya? Kata dia Hemoglobinnya rendah kali. nggak tahu, kata dia ini kebanyakan minum air es ya, kata dia gitu. Iya, Mana kata gua. ngaruh anjing. So tau lu mbak gitu. RS tuh gak ada yang ngaruh-ngaruhnya ke badan. Itu katanya. Makanya Makanya gua anjir udah dicetrek lagi. Boy, anjing kebanyak amat gitu. Gue kadang suka gedek tuh yang suka bikin jangan minum air es ntar gendut. Tai. Mana ada gue minum air gendut gitu. Air namanya air mah kalorinya 0. Lah, sapi aja dikasih air jadi gendut. Gelonggongan Iya. anjing. Kembung itu. kembung. Ya lu juga kalau Bukan misalkan minum gemuk. air segalon langsung habis mah kembung, BB lu naik. Kayak belangwir kencing lu ntar. Wah. Tapi lu dulu kencing sama temen lu jauh-jauhan pernah kan? Enggak. Nggak seru lu. Gak yang gua Aneh khawatirin, anjing. yang gua khawatirin tuh Ada. ini loh, ginjal. Oh iya. Fungsi ginjal tuh rada tricky soalnya. Gue sekarang udah kurang-kurangin nih minuman-minuman berwarna nih. Kalau udah ginjal yang kena terus harus cuci darah, wah udah sih itu tinggal menghitung hari. Amit. Iya. Wah, Gue juga lagi banyak minum air putih, tapi kalau di jalan kebanyakan Starling lagi gue minum. Tuh, Yang warna-warna kurang-kurangin lagi. dah. Kan Oh. ada air putihnya juga nya. Kalau kopi, Ada sih. kopi sih masih oke lah gitu, masih ada manfaatnya gitu. Tapi kalau misalkan minuman-minuman bersoda gitu, yang kayak Fanta yang merah gitu, mengandung perwarna sintetik, gitu. Makanya gue kalau dia di Kurang-kurangin rumah, dah. gue banyakin minum air putih kalau di rumah. Ginjal tuh parah dah. Tapi Ginjal. lu ada rencana? Kenapa anjing? Jangan lanjutin dulu omongan lo. Jangan dijeda. Biasaan lo. Gue ada rencana. Gue gampar lu ya. Rencana ngecek dulu gitu. Oh. Cek ginjal ada kan? Ada. Cek Keluarin. kesehatan ginjal. Keluarin duit. Bang tolong cekin bang. Emang kalau ginjal apa nih? Apanya? Gejalanya kalau bisa rusak. Nah itu gejalanya tuh pucet katanya ya. Gua kata dokter Gia. Tahu nggak dokter Gia? Iya tahu. Gejalanya tuh pucet, terus kita gampang lemes tuh biasanya. Ginjalnya tuh mulai keganggu tuh. Pucet amatnya. Pucetnya tuh yang pucet bener-bener pucet gitu Oh. ya. Kayak mayat. Iya. Oh. Tapi kelihatan seger-seger Seger aja aja. gitu. Tapi mukanya pucat gitu. Iya. Seger tapi pucat gimana sih? Saudara gue lagi anaknya. Dia harus cuci darah tuh. Tapi dia bukan ginjal berarti ya? Cuci darah mah ya? Darah biasanya ginjal. Oh ginjal. Mm-mm. Masih kecil tapi Bisa jadi. Iya kan anak kecil sekarang lu tahu sendiri minumannya. Pororo Kasian itu, berwarna. Tahu banget gue minuman bocah-bocah. Orson pasti kan. Terus ini teh jus gula batu. Iya lagi gue. Anak kecil kan jajanannya begitu tuh. Sembarangan ya. Makanya sekarang
penyakit ginjal tuh nggak harus nunggu tua, bocah aja berpotensi. Iya. Ngeri dah. Ginjal cuma 2 soalnya. Kalau ngomongin penyakit emang nggak ada habisnya. Emang Asli. mesti dari sejak dini emang kita harus. Kayaknya gue di umur sekarang nih mulai aware nih sama kesehatan. Tinggal ngerokok nih gue nih. Yang masih susah ngilanginnya, kebiasaan ngerokok. Masa harus miskin dulu ya? Kayaknya Apa miskin miskin juga banget gitu sampai bener-bener dipaksa-paksain dah. Sampai Beli nggak punya duit batangan. banget masa. Wah Ya. gila. Gimana gitu guys. Emang namanya penyakit ya harus kita cek sejak dini Hati-hatilah. gitu. Gitu Jangan ya, sampai guys. terlambat. Tuh yang terutama masih umuran 20 jaga kesehatan dah. betul. Mau olahraga tuh penting tuh. Jangan sampai Olahraga lah, enggak. walaupun cuma seminggu sekali olahraga. Wah gila. Lain kek ngarit kek lu. Iya. Yang penting keringetan. Atau enggak ya dikejar anjing lah minimal. Iya, atau lu nyopet kayak biar lari. Iya. Ya udah kalau gitu guys, para pendengar semuanya. Oke, guys. Berhubung Thank udah you. 1 jam 30 menit nih. Harus kita akhiri sampai di sini. See you again. Ciao.